nama saya Hanifatul Husna, NPM 343. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang konduktor, isolator, dan juga benda-bendanya. Yuk kita simak video ini. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum nih pengertian dari konduktor dan juga isolator? Jika belum, tonton video berikut ini terlebih dahulu ya sebagai pendahuluan pembelajaran pada kali ini. Nenek, sedang apa? Mau buat papeda. Kalian mau? Maulah kami, Nek. Mas, kepala 3 ya? Oke. Makasih. Setrika itu apa? Setrika itu merupakan alat yang digunakan untuk merapikan atau meluruskan baju. Dengan panas setrika, baju bisa menjadi rapi. Panas setrika ini diperoleh dari listrik, Ella. Ini caranya menyetrika baju. Setrika dipanaskan lebih dahulu. Setelah panasnya cukup, maka setrika digosokkan ke baju sehingga baju menjadi rapi. Ya, videonya. Nah, dalam video tersebut terdapat macam-macam benda-benda yang mengandung konduktor dan juga isolator. Sebelum kita masuk ke apa saja sih macam-macam benda-benda isolator dan konduktor, kita harus tahu tentang pengertian konduktor dan juga isolator. Mari kita simak tentang pengertian konduktor dan juga isolator. Jadi, pengertian dari konduktor itu merupakan suatu bahan atau suatu benda atau suatu zat yang dapat menghantarkan arus panas maupun arus listrik. Di sini bentuk dari benda konduktor itu dapat berupa benda gas, benda cair, dan juga benda padat. Bahan konduktor ini memiliki sifat konduktif karena bahan materialnya dapat menghantarkan arus listrik dan juga arus panas. Nah, ketahanan arus listrik atau arus panas yang dimiliki oleh bahan konduktor ini sangat berbeda-beda, tergantung dari material pada benda tersebut. Sedangkan isolator itu merupakan suatu benda ataupun suatu zat yang sulit atau bahkan tidak dapat menghantarkan arus panas dan juga arus listrik. Nah, isolator ini biasanya disebut juga dengan penghambat arus listrik. Isolator ini digunakan atau bisa sebagai pemisah antara konduktor tanpa mengeluarkan arus listrik, dan juga bisa digunakan sebagai penopang beban. Jadi berdasarkan pengertian konduktor tadi, kita bisa tahu nih apa saja yang termasuk benda-benda konduktor. Nah, iya betul, benda yang dapat menghantarkan arus panas dan juga arus listrik. Jadi contohnya seperti berbagai macam alat dapur, seperti panci, wajan, ceret, yang biasanya itu berbahan aluminium, seperti sendok aluminium juga, seperti sendok sayur dari aluminium, itu dapat menghantarkan panas. Karena biasanya ketika kita masak menggunakan alat-alat tersebut, ketika kita memegangnya akan terasa panas. Nah, itu yang disebut dengan benda yang dapat menghantarkan panas dan juga benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh lain seperti bagian bawah
setrikaan listrik. Nah, seperti catokan rambut juga. Nah, itu termasuk contoh-contoh benda konduktor yang dapat menghantarkan arus panas dan juga arus listrik. Yang selanjutnya, contoh benda yang dapat menghantarkan arus listrik itu contohnya seperti kabel tembaga yang biasanya itu berada di dalam kabel listrik. Nah, itu dapat menghantarkan arus listrik. Begitu. Apabila kita sudah tahu tentang perbedaan antara konduktor dan juga isolator, kita bisa menyimpulkan apa saja benda-benda yang termasuk benda konduktor dan juga isolator. Nah, kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang termasuk isolator. Ada yang sudah tahu apa saja? Nah, iya betul. Tadi sudah dijelaskan bahwa benda isolator itu adalah benda yang tidak dapat atau sulit menghantarkan panas dan juga arus listrik. Jadi, contohnya yaitu benda-benda yang terbuat dari bahan seperti karet, kayu, ataupun plastik itu dapat termasuk benda-benda isolator. Yaitu contohnya seperti sendok plastik, sendok sayur plastik, ataupun benda-benda lainnya yang terbuat dari plastik, dari kaca, dari keramik, dari kertas, dan juga dari kain. Nah, pokoknya semua bahan-bahan atau benda-benda yang terbuat dari bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik itu termasuk benda-benda isolator. Wah, tidak terasa ya, semua materi sudah disampaikan tentang pengertian konduktor, pengertian isolator, dan juga macam-macam benda-benda yang termasuk konduktor dan juga isolator, serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pengertian dari konduktor tadi apa? Sudah tahu kan? Yaitu benda yang dapat menghantarkan arus panas dan juga arus listrik. Kemudian kebalikannya, isolator itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik. Cukup sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk belajar pada materi konduktor dan juga isolator. Terima kasih semuanya sudah menyimak video ini. Semoga dapat bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.